Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wasillatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kami al mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Zidan Fikri, Bapak Ustadz Muhammad Nahrawi, Bapak Ustadz Musannib Hafiz, Bapak Ustadz Haji Lutfi Mutawalli, Bapak Ustadz Haryanto, Bapak Ustadz Eko Novianto, Ketua RW, Ketua RT, Kepala Dusun, para aparatur pemerintah, para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para remaja Islam baik putra dan putri, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, apa kabar, sehat? Udah makan? Udah mandi? Jemuran udah diangkat? Bapak Ibu kenal sama saya? Beberapa tahun lalu pernah nonton aksi Indosiar, kirim dukungan SMS, enggak? Agak pantesan saya kalah. Pada malam ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama DKM Musholla Asy-Syariah yang telah mengadakan kegiatan Muharram dan santunan yatim. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai jalan-jalan. Karena tempatnya di jalan, tendanya keren, panggungnya keren, MC-nya keren, ketua DKM-nya keren, jamaahnya keren, yang ceramah alhamdulillah kebagian. Mudah-mudahan kita semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Kameramen masuk surga sama kameranya.
Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini karena niat tulus ikhlas karena Allah, dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Bo pingin ke Mekah, yang pingin tunjuk tangan. Alhamdulillah, saya doain yang tunjuk tangan, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Pak, punya duitnya Pak? Berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, Bapak Ibu jangan dulu mikirin duit. Kata guru kami almarhum al-maghfurlah Abu Ya Kiai Haji Nurul Anwar bin al-maghfurlah Abu Ya Kiai Haji Nur Ali, kalau kita pengen apa-apa, pertama niat dalam hati, kedua doa, ketiga usaha, maka Allah akan memberikan kemudahan apa yang kita inginkan. 2019 yang lalu saya mendampingi jamaah, ada aki-aki Bapak Ibu dari Cikarang. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat, doa, usaha, Allah kasih kemudahan kepada saya untuk saya bisa berangkat haji, meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Bu, jualan apa? Masya Allah, saya tanya Pak, apa rahasianya jual singkong bisa berangkat? Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Maka mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sama membaca talbiyah, mudah-mudahan segala hajat dan keinginan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda wal mulka la. Masya Allah, dengar Bapak Ibu baca talbiyah adem, saking khusyuknya di belakang ada yang sambil manggut-manggut. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini ada dua agenda. Agenda pertama memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan dengan tahun yang baru semangat kita tambah baru,
Mudah-mudahan dengan tahun baru ibadah kita tambah rajin. Mudah-mudahan dengan tahun baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang berlimpah. Bo, saya tanya, kira-kira ramean tahun baru Hijriah apa ramean tahun baru nasional? Kira-kira ibu lebih apal tanggalan Islam apa tanggal nasional? Kenapa lebih apal tanggal nasional? Karena tahu kapan suami gajian. Kadang-kadang saya suka sedih kalau giliran tahun baru Islam jalanan sepi. Kalau giliran tahun baru Islam masjid sepi. Kalau giliran tahun baru Islam pasar sepi. Kalau giliran tahun baru Islam kuburan. Emang ada bu kuburan yang ramai? Padahal itu adalah tahun baru kita umat Islam. Tapi anehnya kalau giliran tahun baru nasional jalanan ramai, pasar ramai, kuburan. Maka malam ini saya bangga kepada DKM Musholla Asy-Syariah yang telah memperingati malam tahun baru Islam sebagai bentuk bahwa kita umat Islam cinta kepada produk Islam. Bo, iya apa iya? Benar apa benar? Nih saya tanya Bapak Ibu, lebih hafal bulan-bulan nasional apa lebih hafal bulan Islam? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang saya minta ibu-ibu kalau ada yang hafal nama-nama bulan Islam, saya kasih emas. Ini emasnya. Maju, sebutkan nama-nama bulan Islam. Ini emasnya asli. Silakan maju ke depan. Cuma nyebutin nama-nama bulan Islam dapat emas. Kalau emas dari saya kurang, saya kasih Mas Eko. Kalau emas dari saya kurang, saya kasih Mas Eko. Anak muda ada yang hafal? Ayo, lumayan dapat emas. Lihat Google. Bersama-sama dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ceng 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 ceng. Yang bisa maju dapat emas. Silakan. Ya udah dari situ, ayo sebutin.
Masya Allah, orang sini tawadu. Ya sudah punya emasnya masing-masing. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam cinta kepada produk umat Islam. Makanya saya pesan kepada pengurus RW, pengurus RT, pengurus DKM, di dalam kita melakukan administrasi persuratan, selain tanggal nasional juga disertai dengan tanggal Islam. Oleh karena itu tahunnya tahun Hijriah, diambil dari satu peristiwa Nabi ketika beliau melakukan hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa artinya al-intiqal, artinya adalah pindah. Bu, artinya apa? Pindah. Anak muda, artinya pindah. Pak, masih konsentrasi Pak. Pokoknya Pak paham kagak paham, manggut aja udah malam. Ini Masya Allah, saya salut. Bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya banyak. Saya kalau acara di mana-mana kadang-kadang lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak. Ibu-ibu Pak emang lebih kompak. Pengajian yang banyak ibu-ibu, arisan yang banyak ibu-ibu, kondangan yang banyak ibu-ibu, ngerumpi yang banyak. Saya salut Pak sama ibu-ibu, pengajian kayak kondangan kayak arisan kayak nggak lupa yang namanya bawa tas. Saya jarang lihat bapak-bapak pengajian bawa tas. Ibu-ibu pengajian bawa tas bagus, artinya apa? Udah siap. Dalam tas ada Quran, ya Bu, ada bedak, ada rawi, ada kaca. Kenapa Pak ibu-ibu senang bawa kaca? Ternyata dari sonoh ada miripnya. Laki-laki rojulun, miripnya rijlun kaki, maka laki-laki senang jalan kaki usaha. Ya Pak. Perempuan mar'atun, miripnya mir'atun kaca, maka perempuan doyan berangkat ngaji, keluar rumah, naik motor, ada mobil parkir. Saya pernah Pak lagi syuting di Indosiar, berangkat jam 11 malam, nyampe jam 1 di Indosiar. Saya istirahat dalam mobil, kaca mobil saya gelap. Nenek-nenek berhenti, dia ngaca di mobil saya. Saya kan di dalam geli. Saya pencet kaca mobil saya, saya bilang ciluk bah. Sedangkan hijrah secara istilah al-intiqalu min daril harbi ila daril Islam, yaitu pindah dari Islam dimusuhi kepada Islam diterima dengan baik. Maka itu Bapak Ibu, berangkatnya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut dengan orang kafir Quraisy. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukan karena takut akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Tapi hijrahnya Nabi berangkat ke Madinah adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Maka bagi orang-orang yang berhijrah, yang melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memberikan keuntungan kepada mereka.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini Masya Allah, jamaahnya alhamdulillah tertib protokol kesehatan, pada pakai masker, nggak kelihatan mana jamaah yang tawa, mana jamaah yang tidur. Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Kalaupun kita tidak berhijrah secara hissiyah, kita tidak berhijrah secara lahir atau fisik, namun kita berhijrah secara maknawiyah, kita berhijrah secara mentalitas, dari perilaku yang sebelumnya buruk maka berhijrah menjadi perilaku yang baik. Inilah konsep daripada hijrah. Al-hijratu al-muhajiru man hajara manaha anhu. Orang yang berhijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bo, kalau tahun lalu suami kita pelit, mudah-mudahan tahun baru tambah pelit, tambah baik. Kalau tahun baru ibu cerewet, mudah-mudahan tahun baru tambah baik. Inilah pelajaran dari hijrahnya Nabi. Dalam perjalanan ada 3 peristiwa. Apa peristiwa yang pertama? Pada saat Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan satu sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad, maka balasannya adalah 100 ekor unta. Kalau dinominalkan kira-kira duitnya 2 miliar. Ibu pernah punya duit 2 miliar? Belum? Pengen? Silahkan minta sama suaminya. Maka pada saat itu para pemuda kafir Quraisy mereka mencari Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Maka ada seorang pemuda kafir Quraisy namanya Suraqah bin Malik. Ia adalah pemuda yang hebat, pemuda yang tangguh, memiliki kendaraan kuda yang hebat. Dikejar Nabi beserta Sayyidina Abu Bakar. Dan sebentar kuda itu tiba di hadapan Nabi, kudanya jatuh terperosok. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau hampiri Nabi, nasihati. Terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Suraqah bin Malik masuk ke dalam agama Islam. Maka berkata yang baik kepada suami, qaulun ma'rufu wa maghfiratun.
khairum min shadaqati yatbauha aza. Berkata yang baik dan memberikan ampunan itu lebih baik daripada sodakoh yang diiringi dengan caci makian. Tahun lalu kita kurang bersyukur amal laki, kalau tahun ini maka maksimalkan untuk mengucap syukur dengan berkata alhamdulillah. Pak, saya tanya, kira-kira kalau bapak ngasih duit sama istri ngucapin alhamdulillah apa kagak? Agak kurang. Bu, ngucapin alhamdulillah apa kagak? Kadang-kadang. Kalau suami ngasih banyak alhamdulillah, kalau suami ngasih dikit na'udzubillah. Jangan sampai ada kejadian, Bu, di kampung saya. Suaminya kebetulan tukang ojek. Suaminya pengen dengar istrinya ngucapin alhamdulillah. Satu hari suami pulang ngojek, kebetulan dapat satu tarikan bawa 20.000. Kata suami, mah mana alhamdulillahnya? Kata istrinya, 20.000 alhamdulillah, dapat apa? Besoknya berangkat lagi, Bu, suaminya ngojek pulang bawa 40.000. Kata suaminya, mana mah alhamdulillahnya? Kata istrinya, 40.000 alhamdulillah, dapat apa? Akhirnya besok berangkat lagi, Bapak Ibu, suaminya ngojek jam 7 pulang jam 10 bawa 15 juta. Suami banyak duit banyak, kata istri, papa mau minum apa? Suaminya lagi genit. Kata suaminya, kalau papa pengen teh, mama tehin. Kalau pengen kopi, mama kopiin. Kalau pengen jahe, mama jahein. Kalau pengen susu, udah nggak usah dilanjutin. Kata istrinya, ya ampun papa bawa duit banyak banget, tapi mama heran kok tadi papa pulang jalan kaki, motor papa mana? Kata laki, gua jual. Kalau pada tahun lalu suami kita kurang rajin ibadah, maka pada tahun baru bertambah semangatnya untuk ibadah. Dimotivasi, didorong, disupport oleh istrinya. Karena bagi mereka orang-orang yang rajin ibadah, mereka orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang solih, ketika nanti di ujung hayatnya mereka akan mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Saya punya kawan, Bu, Ustadz Komarudin, pendamping pasien rumah sakit Jakarta Timur. Tugasnya mendampingi orang-orang ketika dalam kondisi sakaratul maut. Dari 100% orang-orang yang ia dampingi, 70% di antara mereka ketika di ujung hayatnya la ilaha illallah. Sedangkan 30% di antara mereka mati seperti orang kecekek.
Akhirnya Ustadz ini melakukan penelitian kenapa yang 70% di ujung hayatnya mereka mampu mengucapkan la ilaha illallah, karena dulu ketika mereka hidup mereka orang yang rajin melakukan 5 hal. Apa yang pertama? Ketika dulu mereka hidup, mereka orang yang rajin melakukan sholat jamaah. Berangkat dari rumah melakukan jamaah di mushola asy-syariah. Nanti Bapak Ibu di padang mahsyar ada 3 kelompok manusia. Apa yang pertama? Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan ambil air wudhu berangkat ke mushola. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan dia sudah ambil air wudhu, dia berangkat ke masjid, ke mushola. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan dia sudah duduk di dalam mushola menanti azan berkumandang. Azannya lama, dia isi dengan baca kalimah-kalimah thayyibah, dia isi dengan membaca sholawat. Bareng-bareng sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Tawassalna bibis susahnya jadi perempuan, harus selalu jaga iman, baik siang ataupun baik janda ataupun. Susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap hari, cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Di belakang bapak-bapak yang udah kawin lagi langsung semangat sholat dulu. Yang kedua, mereka orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, mereka orang yang mampu menahan amarah. Yang keempat, mereka orang yang senang bersilaturahim. Yang kelima adalah mereka orang-orang yang senang bersedekah. Maka pertama, peristiwa berangkat Nabi tadi, masuk Islamnya Suraqah bin Malik. Yang kedua, dalam perjalanan Nabi kehabisan bekal. Maka di tengah perjalanan beliau mampir ke satu rumah, di mana rumah ini adalah rumah yang memberikan persediaan makan dan minum bagi mereka orang-orang yang lewat. Namun ketika Nabi berada di rumah tersebut, persediaan makan dan minum telah habis. Namun yang tersisa di sana hanya seekor kambing yang kurus kering, yang tak akan mampu bisa mengeluarkan air susu. Namun Nabi meminta kepada pemilik kambing tersebut untuk diperah, sehingga dengan kemukjizatannya akhirnya banyak keluar air susu yang diminum oleh Nabi, oleh pemilik kambing tersebut, oleh mereka orang-orang yang lewat pada saat itu. Peristiwa yang ketiga adalah ketika Nabi tiba di Madinah.
maka beliau tidak membangun istana, yang beliau bangun adalah masjid. Inilah memberikan satu gambaran kepada kita, kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, adalah senantiasa kita orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, musolla-musolla. Alhamdulillah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ketika Nabi selesai membangun Masjid Quba, kemudian beliau membangun Masjid Nabawi. Dari mana tanahnya? Tanahnya didapatkan dari seorang yatim. Siapa namanya? Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail memiliki sebidang tanah. Kata Nabi, wahai Sahal dan Suhail, bolehkah aku beli tanahmu ini? Kata Sahal dan Suhail, jangan ya Rasul, jangan kau beli tanahku ini. Aku rela kalau tanahku ini menjadi milikmu. Namun begitu bijaksananya Nabi dan begitu kecintaan beliau kepada anak yatim, tanah kemudian dibeli oleh Nabi, Sahal dan Suhail kemudian diangkat anak menjadi anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sangatlah tepat ketika malam ini kita memperingati tahun baru Hijriah dengan kita bersyukur serta memuliakan anak yatim. Ingin rasanya saya bicara panjang, persiapan cukup banyak dari rumah, namun tak elok rasanya ketika saya banyak bicara mengingat waktu yang sudah larut malam. Karena saya perhatikan dari tadi banyak jamaah yang sudah duduk gelisah sambil melihat waktu, kapan saya berhenti bicara. Karena itu saya akhiri dengan pantun, jalan-jalan ke Jakarta pala botak kena sambel, maksud hati ingin terus berkata-kata. Saya lihat jamaah udah pegel, buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.